Halo teman-teman, kita akan sambung lagi sekarang tentang Sigmund Freud, tapi bagian yang ketiga, ya. Setelah kita belajar tentang struktur-struktur kepribadian menurut Freud, kemudian di video kedua kita belajar tentang mekanisme pertahanan ego. Nah, di bagian ketiga ini saya akan jelaskan tentang perkembangan psikoseksual menurut Freud. Ini juga menarik, teman-teman. Menurut Freud, dorongan-dorongan internal di dalam diri seseorang, baik tadi ya, ada yang saya jelaskan di video sebelumnya, ada yang sifatnya seksual, agresif, ya, libido, thanatos dan sebagainya, itu digabungkan dengan kondisi eksternal, ya, internal digabung kondisi eksternal. Eksternalnya apa? Cara orang tua menangani dorongan-dorongan anaknya. Nanti kan anak itu sejak lahir punya itu dorongan libido, thanatos itu kan ada. Nah, terus orang tua itu menyikapinya bagaimana di dalam pengasuhannya? Itu ternyata bisa berdampak di dalam perkembangan seseorang. Jadi ini perpaduan antara nature, bawaan dorongan, ya, nature itu bawaan, dan nurture. Nurture itu pengasuhan, termasuk pola asuh orang tua. Nah, yang menarik teman-teman, ini Freud ini mengatakan ada lima tahap, ya, 5 tahap. Di mana di dalam tahapan-tahapan ini, menurut Freud, ini yang paling kuat itu adalah tahapan di usia balita, ya, tahapan 1, 2, dan 3. Di mana 5 tahun pertama kehidupan seseorang menurut Freud itu berdampak besar di dalam tahap-tahap perkembangan berikutnya. Nah, apa saja tahapan-tahapan itu atau fase-fase itu menurut Freud, ya? Yang pertama disebut fase oral, teman-teman. Umurnya sekitar 0 sampai 1 tahun, ya, berlahir sampai umur setahun, fase oral. Namanya juga oral. Oral itu kan mulut, ya, oral. Makanya kan ada itu ya merek sikat gigi yang mereknya oral tit gitu ya. Nah, itu oral, ya. Nah, sumber kenikmatan dan kepuasan dari fase umur segitu, bayangin nih, bayi nih baru lahir 0 sampai 1 tahun, kepuasannya itu memang pada bagian oral, bagian mulut, ya. Makanya dia suka pakai mulutnya untuk menghisap, sucking, ya, menghisap apa ya? Menghisap susu ibunya tentunya. Nah, ini sumber kenikmatan di fase oral gitu. Nah, tugas utamanya di sini untuk memperoleh rasa percaya, yaitu percaya pada orang lain, pada dunia, dan pada diri sendiri gitu. Karena dia ketika dia menghisap pakai mulutnya itu, dia tuh satu bentuk kenikmatan rasa percaya gitu ya. Waktu bayi menghisap susu dari ibunya itu kan tentu sifatnya nggak mungkin dibiarkan gitu, teman-teman. Pasti dipeluk kan sama ibunya, ini kan pasti dipeluk, nggak mungkin kan dah nyusu sendiri gitu, nggak mungkin. Sudah pasti sambil dipeluk gitu ya. Nah, ketika dipeluk gini, ini satu bentuk rasa apa ya, diterima gitu ya. Dia lahir di dunia ini diterima, disayangi oleh ibunya, itu rasa percaya gitu. Ya muncul, oh ya aku ini lahir diterima, ada orang lain, ada dunia, dan juga akhirnya dia bisa menerima diri sendiri karena dia diterima. Gitu. Nah, apa yang terjadi kalau gagal? Ya, gagal dia akan mengembangkan pandangan tidak percaya terhadap dunia, gitu ya. Jadi dia merasa wah dunia ini menolak saya, gitu ya. Nanti itu ada hal-hal lainnya, koma dan sebagainya, itu silakan baca di PowerPoint saya yang lebih detail, gitu. Nah, contohnya gini teman-teman, saya ini pernah datang ke salah satu panti asuhan di satu kota lah, nggak saya sebut ya. Nah, di panti asuhan itu saya bertemu dengan beberapa anak panti asuhan. Ternyata saya jumpai beberapa anak panti asuhan itu, mohon maaf ya teman-teman, itu salah satu matanya itu cacat. Salah satu matanya itu cacat. Dan itu nggak cuma satu anak. Ada, kalau nggak saya jumpai itu ada 3 atau 4 anak yang salah satu matanya itu cacat. Kalau nggak yang kiri ya yang kanan. Itu saya jumpai ada 3 atau 4 anak. Saya ini cuma merasa kok aneh, kok beberapa anak kok cacatnya di mata. Kemudian saya tanya sama pengelola panti asuhan itu, saya tanya, Pak maaf ini kok beberapa anak cacat di bagian mata gitu ya, matanya ini sampai benar-benar rusak begitu ya, mohon maaf itu sampai bagian yang hitamnya itu sampai pudar begitu. Nah kemudian Bapak yang ngelola panti asuhan itu mengatakan, oh gini Mas, itu yang cacat di mata biasanya kami ambil dari rumah sakit, kan itu biasanya anak-anak yang mohon maaf dibuang, itu
ceritanya dari pihak rumah sakit itu dibuang. Jadi anak-anak itu lahir mungkin karena tidak dikehendaki ya, kan ada kan ya yang lahir tidak dikehendaki, mungkin di luar pernikahan yang resmi dan sebagainya, itu dibuang. Dan dibuangnya itu keterlaluan, teman-teman. Di tempat sampah. Nah, di tempat sampah, anak baru lahir dibuang di tempat sampah, itu kan banyak lalat. Nah, lalat itu katanya itu suka mengerubungi daerah mata. Nah, mungkin karena lebih lembab atau apa, saya kurang tahu. Nah, lalat itu katanya bisa mengeluarkan kotoran, enzim atau apa, sehingga lama-lama merusak mata. Nah, bayi, itu kan masih lemah. Sehingga waktu ditemukan itu biasanya ada masalah di mata. Saya cuma bayangkan, bayi baru lahir dibuang di tempat sampah, dikerubungi lalat sampai salah satu matanya cacat. Kira-kira rasa penolakannya seperti apa? Di mana bayi lahir yang lain dipeluk oleh ibunya, bisa menghisap ASI dari ibunya, merasakan kasih sayang, ini ditolak. Dan itu pentingnya fase oral. Ketika anak ditolak di usia-usia 0 sampai 1 tahun, menurut Freud, itu dampaknya seumur hidup. Ini penting. Fase yang kedua adalah fase anal. Fase umur 1 sampai 3 tahun, yaitu anal dari kata anus, ya. Terutama saat kita buang air besar, ya, itu kepuasannya. Anak tuh menikmati proses buang air besar itu. Makanya di masa-masa ini mereka tugasnya tuh belajar mandiri atau yang disebut dengan toilet training. Ya, ada kakak alumni yang dulu buat buku tentang toilet training, gitu ya. Anak diajarkan, ayo waktunya buang air besar. Ayo sudah, ayo jangan lama-lama di toilet dan sebagainya. Itu dibiasakan. Ayo jangan ngompol, stop. Ayo stop, jangan ngompol. Ya, tunggu dulu sampai di toilet baru dibuang. Nah, ini fase-fase toilet training di usia-usia seperti ini, kenikmatannya di bagian anal atau anus gitu ya. Nah, untuk mengetahui tugasnya untuk mengetahui serta menangani perasaan-perasaan negatif yang wajar, tetap diterima dan dimaafkan ketika melakukan kesalahan. Ya namanya juga toilet training kan ada anak yang kebablasan gitu. Akhirnya ngompol gitu. Atau maaf berak di celana gitu. Nah, ini orang tua sikapnya seperti apa ketika ada anak yang ngompol atau berak di celana, ini sikapnya seperti apa? Ini akan efeknya berdampak. Kalau gagal, anak itu jadi sulit mengenali perasaan dan potensi dirinya. Waduh, aku ngompol, tiap kali ngompol dimarahi. Ya, walaupun anak belum bisa ngomong seperti itu, tapi konsep itu terbentuk. Setiap kali ngompol, dihajar habis-habisan. Setiap kali berak di celana, dihajar habis-habisan. Hanya anak itu jadi bingung gitu. Dia jadi bingung, dia bukannya dilatih toilet training dengan baik, tapi malah dihajar. Akhirnya dia merasa nggak pede. Dia nggak mengenali potensinya. Jadi potensi paling dasar, paling awal tuh latihan itu, toilet itu, teman-teman, toilet training. Kalau itu aja nggak dilatih dengan baik, malah dihajar, nah ini efeknya ke depan-depan tuh jadi nggak pede. Gitu. Potensi dirinya jadi nggak berkembang. Kemudian fase yang ketiga adalah fase falik, umur 3-5 tahun, di mana ini kepuasannya alat kelamin, gitu ya. Baik pada kelaminnya sendiri maupun lawan jenis yang biasanya kalau anak kecil itu kan mandi sama-sama gitu ya, masih kecil itu mandi sama ini, laki perempuan mandi sama-sama gitu. Nah, berarti dia mulai ngamatin gitu loh. Ini tekku, ini tekmu ya bahasa Jawa. Ini punyaku, ini punyamu. Oh, bentuknya kayak gini ya, beda gitu. Anak mulus gitu kan mulai banding-bandingkan. Nah, tugas utama dia mengenali identitas jenis kelamin. Oh, laki-laki, aku ini laki-laki, bentuknya kayak gini. Punyamu perempuan, oh kayak gitu. Itu dia mulai bandingkan serta mengembangkan hati nurani, belajar mengenali standar-standar moral dari orang tua. Karena orang tuanya kan harus ngajarin gitu. Ayo, jangan megang-megang punya itu. Ya, udah jangan. Itu diajarin moral sejak kecil gitu ya. Nah, kalau gagal apa? Kalau orang tuanya tidak mengasuh dengan baik, maka anak jadi bingung. Perannya itu dia bingung. Aku ini semestinya perannya apa sih? Laki atau perempuan dalam artian karena dia bingung nih tentang alat kelaminnya, nggak diajari dengan baik, dia bisa bingung untuk peran jenis kelaminnya. Dan kalau diindoktrinasi dengan standar moral yang berlebihan, ayo jangan gitu, ini butuh
tabu, perzinahan luar biasa dan sebagainya. Padahal anak kecil gitu ya. Itu jadinya dia malah tambah takut, tambah kaku, nggak realistis, nggak berani tanya, penuh rasa berdosa, bahkan menghukum diri sendiri. Jadi perlu pengasuhan yang wajar, di mana mereka harus belajar mengenal identitas diri dan lawan jenis, tapi juga nggak berlebihan sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang di luar moral. Jadi harus wajar, orang tua bisa mengasuh itu dengan baik. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase latensi, teman-teman. Usia laten ya, latihan dulu kayak tenang gitu ya, kelihatan diam tenang. Itu sumber kepuasannya bergaul dengan sesama jenis. Makanya di usia ini disebut tahap periode homoseksual alamiah, masa tenang ya. Coba diingat-ingat waktu SD kita sukanya apa? Kalau cowok sukanya kumpul sama cowok. Kalau cewek sukanya kumpul sama cewek. Biasanya kalau SD. Yang nggak tahu kalau zaman TikTokers mungkin beda. Tetapi biasanya kalau zaman saya masih gitu ya. Zaman saya masih gitu. Cowok sukanya kumpul sama cowok, cewek kumpulnya sama cewek. Kemudian tugas utamanya menemukan teman sebaya dengan jenis kelamin sama ya, untuk main-main gitu ya, permainan yang cowok ya main sepak bola mungkin, yang cewek mungkin apalah permainan boneka atau apa mainan gitu. Atau cari figur dewasa yang jenis kelaminnya sama. Kalau anak laki-laki harus belajar dari ayahnya. Oh ini belajar ganti ban mobil misalnya gitu, ganti ban sepeda itu dari ayahnya. Anak perempuan belajar masak dari ibunya. Itu perlu figur orang tua dengan jenis kelamin sama di fase usia ini. Nah kalau gagal teman-teman, dia kurang dapat memenuhi fungsi-fungsi yang sesuai dengan jenis kelamin. Bingung gitu. Laki-laki itu harusnya seperti apa, perempuan itu harusnya seperti apa. Dan bisa rendah diri kalau dia misalnya ada laki-laki, anak laki-laki ingin bergaul dengan teman-teman sesama laki-laki, kan harusnya sama-sama laki umur segini, ternyata ditolak sama teman-temannya, malah dibully, diajar gitu. Maka dia malah jadi takut. Dia merasa minder, dia nggak mau bergaul dengan sesama laki-laki, karena kalau sama laki-laki dia diajar, dibully, dia bergaulnya sama perempuan, padahal dia laki-laki. Akibatnya dia jadi sulit mengenali peran laki-laki gitu. Dia bergaulnya sama perempuan begitu. Anak perempuan. Ini fase latensi. Nah, berikutnya fase genital ya. Menurut fase paling tinggi menurut Freud umur 12 tahun ke atas. Kalau ini sumber kepuasan heteroseksual, lawan jenis ya, di mana alat-alat reproduksi ini mulai masak, mulai matang begitu, mulai suka dengan lawan jenis. Nah, tugas utamanya dia mulai mengalihkan cinta dengan anggota keluarga kepada orang lain yang berlawanan jenis, ya, mencari pergaulan lawan jenis. Wajar lah ya, kalian merasakan kan waktu SMP, SMA kan sudah seperti itu. Nah, kalau gagal apa? Kalau gagal, misalnya tadi, ada orang yang terlalu dekat sama mamahnya, ya, anak laki-laki dekat sama ibunya atau mamanya, terlalu dekat, maka terjadi Oedipus kompleks. Dia apa-apa membandingkan idealnya tuh mamahnya. Punya pacarnya dibanding, kamu kok nggak kayak mamahku, kamu kok caramu dandan nggak kayak mamamu, masakanmu nggak kayak mamahku. Nah, akhirnya jadi Oedipus kompleks gitu. Jadi konflik gitu. Kalau dalam pernikahan juga bisa jadi konflik. Atau kalau pada anak perempuan disebut Elektra kompleks karena mengidolakan ayahnya. Juga bisa mengalami penolakan atau pelecehan, kalau mengalami penolakan atau pelecehan dari lawan jenis, kan ini mulai masa-masa cari pacar gitu ya, bukannya dapat malah ditolak, malah dilecehkan. Nah, itu malah akibatnya jadi takut menikah atau takut pacaran lagi, takut menikah. Bahkan repotnya kalau tadi di fase-fase sebelumnya sudah ada masalah tadi ya, usia balita tadi, bisa muncul penyimpangan seksual. Nah, demikian teman-teman, ini fase-fase perkembangan menurut Freud, dan ini menarik karena bisa berdampak, katanya Freud, terutama 5 tahun pertama itu seumur hidup. Demikian, terima kasih, selamat mempelajari lebih lanjut.